Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengolahan limbah padat industri gula secara aerobik dan aerobik. Sebelum mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Gabriela, rekan saya Awalun, terus selanjutnya ada Talita, saya Sarinita, dan Nisya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, latar belakang dari industri gula. Industri gula menghasilkan limbah padat dalam jumlah besar selama proses pengolahan tebu menjadi gula kristal. Limbah utama yang dihasilkan berupa bagase atau ampas tebu dan blotong yang memiliki kandungan bahan organik tinggi sehingga berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Permasalahan yang didapatkan yaitu yang pertama ada penumpukan limbah padat di area pabrik, yang kedua timbulnya bau akibat dekomposisi bahan organik, dan yang ketiga potensi pencemaran tanah dan air. Solusi yang bisa dimanfaatkan yaitu pemanfaatan limbah melalui kombinasi proses anaerobic digestion dan aerated static pile atau ASP untuk menghasilkan biogas dan kompos. Selanjutnya ada proses produksi dan juga sumber limbah. Yang pertama, proses produksi gula dengan menggunakan tebu, kemudian dilakukan penggilingan, pemurnian nira, kemudian penguapan, kristalisasi, dan menghasilkan gula. Sumber limbah padatnya itu ada dua, yaitu yang pertama bagase atau ampas tebu yang dihasilkan dari proses penggilingan tebu. Ampas tebu ini merupakan residu padat berupa serat tebu yang mengandung selulosa sekitar 40 hingga 50%, tersusun atas material lignoselulosa. Yang kedua ada blotong atau filter cake yang dihasilkan dari proses pemurnian nira tebu berupa endapan hasil penyaringan dan juga pengendapan kotoran, mengandung bahan organik yang tinggi dan kaya akan unsur hara. Kemudian karakteristik limbah padat pada industri gula. Memiliki kandungan bahan organik yang tinggi, mudah terdegradasi oleh mikroorganisme, kemudian berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi biogas, dan dapat diolah menjadi kompos untuk meningkatkan nilai guna limbah. Selanjutnya ada sistem pengolahan aerobik dan aerobik yang dimulai dari tahap pertama yaitu anaerobic digestion. Yang selanjutnya ada aerasi step plate atau ASP, dan selanjutnya terdapat output utama pada sistem yaitu pertama biogas sebagai sumber energi terbarukan, yang kedua ada kompos, yang ketiga ada reduksi volume. Pretreatment limbah padat dilakukan dengan pencacahan, pengaturan kadar air, penyesuaian rasio CN, dan penambahan inokulum. Pencacahan dilakukan dengan shredder untuk memperkecil ukuran limbah hingga 1-5 cm. Pengaturan kadar air diatur pada kisaran 60-70% untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi aktivitas mikroorganisme anaerob. Penyesuaian rasio CN ditargetkan sebesar 25-30:1 untuk menjaga keseimbangan nutrisi bagi mikroorganisme. Penambahan inokulum dapat digunakan E4 dan kotoran sapi untuk mempercepat proses fermentasi dan pembentukan biogas. Hasil dari pretreatment yaitu ukuran partikel limbah yang seragam antara 1-5 cm, kadar air yang mencapai 60-70%, rasio CN menjadi 25-30:1, inokulum yang tercampur secara merata, dan campuran homogen yang siap masuk ke dalam digester anaerobik. Selanjutnya ada pengolahan anaerobik dengan dry anaerobic digestion. Teknologi ini cocok untuk limbah padat dengan kadar padatan yang tinggi seperti bagase dan blotong. Bahan organik dapat diuraikan oleh bakteri anaerob atau tanpa oksigen melalui 4 tahap. Yang pertama ada hidrolisis, yang kedua acidogenesis, yang ketiga acetogenesis, yang keempat metanogenesis. Kemudian ada parameter operasi dengan pH 6,8 hingga 7,5, suhunya 30 hingga 38 derajat Celcius, HRT-nya selama 20 hingga 40 hari, kondisi prosesnya anaerob atau tanpa oksigen. Kemudian produk hasil pengolahannya yaitu biogas sebagai sumber energi terbarukan dan digested sebagai bahan baku kompos. Pengolahan aerobik dengan aerated static pile yaitu berprinsip pada digested, hasil digester ditumpuk di atas sistem perpipaan aerasi. Yang kedua adalah dialiri udara menggunakan blower, seperti pada gambar tersebut. Terus keunggulannya yaitu adalah suplai oksigen merata, mengurangi bau, tidak memerlukan pembalikan rutin, dan waktu composting yang lebih cepat. Kompos matang dengan kandungan unsur hara yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Diagram alir instalasi pengolahan limbah. Yang pertama itu bagase dan blotong dilakukan pretreatment seperti starter, pengaturan kadar air, penyesuaian CN dan E4. Terus selanjutnya itu dilakukan dry anaerobic digester dan menghasilkan biogas dan digester. Selanjutnya diolah menggunakan aerated static pile atau ASP yang menghasilkan kompos. Unit utama instalasi yaitu ada yang pertama ada shredder
mixing tank, dry anaerobic digester, penampung biogas, area composting aerated static pile atau ASP, dan penyimpanan kompos. Lanjut ke output dan pemanfaatannya, yaitu komponennya ada dua. Yang pertama adalah CH4 sekitar 50-70%, dan yang kedua adalah CO2 sekitar 30-50%. Lalu pemanfaatan biogas hasil anaerobic digestion yaitu bahan bakar boiler, pembangkit listrik, pengganti bahan bakar fosil, dan kompos. Lanjut ke pemanfaatan kompos hasil ASP ada pupuk organik, perbaikan struktur tanah, pemupukan lahan tebu. Dan pemanfaatan sistem gabungan AD dan ASP yaitu mengurangi volume limbah, menghasilkan energi terbarukan, mengurangi pencemaran lingkungan, dan menghasilkan produk bernilai ekonomi. Kesimpulannya yakni, limbah padat industri gula berupa bagase dan plotong memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan kembali karena kandungan organiknya yang tinggi. Pretreatment pada pengolahan limbah padat industri gula diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses biodegradasi pada tahap anaerobik. Setelah itu, dry anaerobic digestion menghasilkan biogas sebagai sumber energi terbarukan dan juga digestate sebagai bahan baku kompos. Pengolahan lanjutan menggunakan aerated static pile dengan bahan baku digestate tadi menghasilkan kompos yang berkualitas serta dapat mengurangi residu limbah. Kombinasi kedua teknologi tersebut merupakan sistem pengolahan limbah yang efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Semoga dari apa yang kami sampaikan dapat berguna. Terima kasih.